Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Wahyu pasal 8, teksnya ayat 1 sampai 13, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6, ketika anak domba membuka meterai yang ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 13. Apabila malaikat-malaikat meniup sangkakala dari ke pertama sampai keempat, terbakar sepertiga dari bumi, sepertiga laut menjadi darah, sepertiga dari semua air menjadi apstitus, dan terpukul sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Kesimpulan hari ini, ketika anak domba membuka meterai yang ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah diberikan 7 sangkakala. Sebelum mereka meniup itu, seorang malaikat lain diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan 2 semua orang kudus. Lalu malaikat melemparkan itu ke bumi, maka meledak bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Kemudian malaikat-malaikat meniup sangkakala dari ke pertama sampai keempat. Jadi terbakar sepertiga dari bumi, sepertiga dari lautnya menjadi darah, dan sepertiga dari semua air menjadi absentus. Matahari, bulan, bintang-bintang juga terpukul sepertiga dan menjadi gelap. Namun seekor burung nasar tetap memperingatkan dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Ajaran tentang yang pertama, anak domba membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi siamnya di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Kedua, Allah menerima asap kemenyan bersama-sama dengan 2 orang-orang kudus. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah diberikan 7 sangkakala dan bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Kedua, dari malaikat yang pertama sampai malaikat yang keempat meniup sangkakala satu demi satu, dan terjadi hukuman Tuhan dengan terbakar sepertiga dari bumi, sepertiga dari laut menjadi darah, sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan terpukul sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ketiga, seekor burung nasar tetap memperingatkan masih belum selesai hukumannya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, tetap berdoa dan percaya bahwa doa kita tetap diterima oleh Tuhan sebagai asap kemenyan. Dan Tuhan pasti akan kerja sama dengan kita. Kita berdoa dan kuasanya dari Tuhan. Kedua, memberitahukan tentang hukuman Tuhan kepada sesama dan jemaat. Pasti akan datang hukuman Tuhan, tetapi bukan sekaligus selesai. Akan dilaksanakan setahap demi setahap. Itu bukan untuk mengganggu kita. Sepertinya itu masih memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketiga, percaya akan Tuhan bekerja bersama dengan umatnya dan tetap melaksanakan rencana Tuhan dalam doa dan ketaatan. Akhirnya praktek hari ini berdoa untuk mendengar bunyi sangkakala tentang zaman ini. Apanya itu harus memperhatikan dan melakukan sesuai dengan hasil renungan hari ini, supaya dilaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini atas semua orang. Tuhan pasti akan kerja, tetapi melalui kita. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kekuatannya hanya dari Tuhan. Kita harus ingat dan harus melaksanakan kehendak Tuhan. Inilah semua orang percaya, dan inilah tugas hamba-hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.